Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, jumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Saya percaya setiap jemaat Tuhan ada di dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga pagi ini kita bisa kembali berjumpa di dalam ibadah kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa pembukaan. Saya akan memimpin di dalam bahasa Ibrani, jemaat bisa mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehillah lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin. Elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, neheni beorah misor, alehet bederehu weleyareh ito, lahalak be'etsa risa welasaha. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri kita memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita semuanya luar biasa. Kita semuanya bersuka cita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita semuanya. Mari kita mau siapkan hati kita. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kesehatan yang memberikan dari Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari jemaat kita mau katakan sama-sama. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Janganlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami undang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
mari kita mau sembah dulu. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kau hadir di sini Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Haleluya. Engkau yang layak kau disembah. Kau yang layak kau disembah. Engkaulah Allahku. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Rajaku. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Sungguh kasih sayang-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan kuasa bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala hormat kuasa hanya milik-Mu ya Bapa. Semua makhluk di bumi menyembah Engkau ya Bapa. Oh, haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, 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 holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Hallelujah. What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, 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 holy. Are you Lord God Almighty? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. What is the Lamb? Holy, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
Inilah kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini Yesus. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat kami Tuhan. Engkau jamah kami ya Bapa. Haleluya, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Segala perkara dapat Kau selesaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. You are holy. Mari kita mau sungguh-sungguh di hadapan Dia. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Dia. Inilah kami Tuhan. Haleluya Jesus. Inilah kami Tuhan. Jemaat di rumah katakan, You are holy. Haleluya Jesus. Anak-anakmu yang ada di rumah Tuhan, rindu dan haus akan Engkau ya Bapa. Rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Mereka rindu Tuhan, hadirat-Mu turun Tuhan Yesus. Kami semua rindu Tuhan. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the... Sekali lagi katakan, You are holy. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersuka cita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita percaya di saat ada Tuhan di dalam hati kita, maka sukacita kita akan selalu melimpah. Amin. Kita mau katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Yeah. Semua bersukacita. Tepuk tangan bersama-sama. Yes.
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sama-sama katakan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita sudah bersuka cita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atau scan QRIS yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah diberkati Tuhan melalui puji-pujian Tuhan pagi hari ini. Sebentar kami juga akan diberkati melalui firman Tuhan. Bapa, kini saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Persembahan yang terindah Tuhan akan kami berikan ya Bapa. Untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan, tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Bahkan juga Engkau melihat janda-janda miskin Tuhan, anak-anak yang kehilangan orang tua, mereka saudara-saudara kami yang belum mampu Tuhan. Kami percaya Engkau pun juga memberkati mereka ya Bapa. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita melimpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih bisa memberikan persembahan melalui rekening yang telah tersedia di layar kaca dan juga iReach yang sudah tersedia di layar kaca Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita akan mempersiapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah isi hati Tuhan untuk kita semuanya. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian yang sangat luar biasa. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lengah, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan yang terindah bagi Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat ibadah pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran-Mu. Mari Bapa berbicaralah bagi setiap kami.
karena kami telah siap untuk mendengar. Kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil dan mencuri firman Allah dari hati pikiran kami bersahati mengusir menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang menaungi kami semua. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Holy Spirit is my best friend. Roh Kudus sahabatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membaca satu ayat dari surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama. Saya ajak jemaat Tuhan untuk membaca bersama. 1, 2, 3. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan atau khotbah hari ini yang berjudul Holy Spirit is my best friend, Holy Spirit atau Roh Kudus sahabatku, mungkin saudara heran dengan judul khotbah hari ini. Apakah mungkin saudara berpikir, apakah mungkin kita menjadi sahabat bagi Roh Kudus? Saudara, kita perlu melihat satu ayat sebelum kita menjelaskan dan mendengar penjelasan tentang ini. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19, saya bacakan buat saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Coba perhatikan baik-baik kalimat ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Allah sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengalami kelahiran baru, sejak saat itu Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Roh Kudus berdiam di dalam diri saudara. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Banyak orang yang tidak mengerti firman Tuhan ini. Tapi saya mau beritahu saudara, saudara mengerti atau tidak mengerti, Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara sejak saudara percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ini bukan sekedar judul untuk menarik perhatian, tapi ini adalah hal yang nyata, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini dan mengalami persahabatan dengan Roh Kudus. Ingat baik-baik, kekristenan kita bukan sekedar agama. Tapi kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan. Atau friendship with God. Persahabatan dengan Tuhan. Alkitab bercerita tentang hubungan persahabatan antara Abraham dengan Allah. Di dalam bacaan kita, tadi Yakobus 2 ayat 23 berkata, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi Abraham mengikut Tuhan bukan sekedar memeluk sebuah agama. Lebih daripada itu. Ia percaya dengan segenap hati. Sehingga Allah memperhatikan itu sebagai kebenaran. Itu sebabnya Abraham disebut sahabat Allah. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk berangkat
ke tanah Kanaan, Abraham belum tahu di mana letak tanah itu yang diperintahkan Tuhan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di tanah itu. Tapi dia taat, dia percaya kepada Tuhan Allah yang disembahnya. Sehingga dia berangkat. Dia meninggalkan semuanya. Orang tuanya, sanak saudaranya, keluarganya, tanah warisnya, semua ditinggalkan. Waktu Allah menjanjikan seorang anak sampai puluhan tahun, Abraham tetap percaya Tuhan akan memberikan anak. Sampai akhirnya di masa tuanya lahirlah Ishak, anak tunggalnya. Ketika Allah memerintahkan dia mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran, Abraham juga taat. Dia percaya Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan keluarganya, dengan masa depan anaknya. Dia lakukan itu dengan ketaatan. Inilah yang disebut dengan sahabat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa menjadi sahabat Roh Kudus? Ada dua hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, jangan pisahkan kehidupan rohani dengan kehidupan sehari-hari. Seringkali orang Kristen memisahkan antara kehidupan rohani dengan kehidupan sehari-hari. Inilah yang menyebabkan kehidupan kita kering. Kering dari sukacita, kering dari anugerah, kering dari kemenangan, kering dari berkat-berkat Allah. Contoh orang yang memisahkan kehidupan rohani dengan kehidupan sehari-hari. Dari hari Senin sampai hari Sabtu boleh berbuat dosa. Tapi hari Minggu jangan coba-coba berbuat dosa karena itu harinya Tuhan. Pertanyaannya, apakah hanya hari Minggu harinya Tuhan? Bagaimana dengan hari yang lain? Ini gambaran orang yang memisah-misahkan kehidupan rohani dengan kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, kata firman Tuhan. Kalau kita tinggal melekat, bersahabat dengan Tuhan, maka apa saja yang engkau minta, kamu akan menerimanya. Karena kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itulah yang kita minta di dalam hidup kita. Yang namanya tinggal, itu artinya ada bersama terus menerus. Saudara tinggal dengan pasangan saudara. Saudara akan bersama terus menerus kan? Saudara tinggal dengan orang tua saudara. Saudara tinggal terus menerus. Saudara tinggal dengan anak-anak saudara di rumah. Saudara tinggal terus menerus bersama dengan mereka. Ini artinya kata tinggal. Yang namanya tinggal bukan hanya satu hari saja. Tetapi sepanjang hari dan sepanjang minggu, bahkan sepanjang tahun, saudara tinggal bersama. Bukan hanya hari Minggu saja yang namanya hari Tuhan. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu juga harinya Tuhan. Saudara tinggal bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya di gereja saja. Kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tetapi dimanapun dan kapanpun kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ini yang namanya tinggal. Sehingga
kita tidak memisah-misahkan kehidupan roh kita, manusia roh kita dengan kehidupan sehari-hari. Adakah hal-hal yang menghambat saudara untuk terus-menerus tinggal dengan Tuhan? Berhubungan dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Mungkin handphone saudara itu menjadi penghambat. Saudara akan menjadi susah dan kebingungan dan terus mencari-cari kemana handphone saudara ketika handphone saudara ketinggalan. Tapi ketika saudara lupa akan Tuhan, saudara nggak terlalu mencarinya. Saudara, mungkin televisi menjadi penghambat saudara untuk menjadi sahabat Tuhan. Karena ketika waktunya saudara berdoa, ketika saudara mestinya membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara masih ada di depan TV. Menikmati siaran favorit saudara. Mungkin karena pekerjaan, mungkin juga karena pacar, atau mungkin juga karena dosa favorit saudara. Sehingga saudara tidak menikmati bersahabat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang disebut dengan God's connection, terhubung dengan Tuhan. Kita harus menghubungkan hidup kita sehari-hari dengan Tuhan. Dan itu tidak terjadi dengan sendirinya, harus diupayakan. Harus dilakukan oleh kita. Karena Allah menunggu kita terus. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, Dia menanti-nanti. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18b. Efesus 6 ayat 18b. Kita baca sama-sama ayat ini. Ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Apa yang dimaksud dengan berdoalah setiap waktu di dalam roh? Apakah ketika firman Tuhan ini diperintahkan lalu setiap orang Kristen lalu kemudian ada di gereja, duduk di kursi, lalu kemudian lipat tangan, tutup mata dan berdoa terus sepanjang hari? Apakah itu yang dimaksud oleh ayat ini? Tidak, saudara. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah berdoalah sama dengan berbicaralah. Ya. Arti berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Jadi kita bisa berbicara dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun di dalam hidup kita sehari-hari. Berbicara senantiasa terus menerus dengan Tuhan sepanjang hari. Ini yang dimaksud dengan kalimat di dalam ayat Efesus 6 ayat 18b ini. Inilah yang namanya tinggal di dalam Tuhan. Terus menerus bergaul karib dengan Tuhan. Karena saudara bisa berbicara terus. Dan ketika saudara berbicara dengan Tuhan tidak harus tutup mata. Tidak harus saudara lipat tangan. Sementara saudara sedang menyetir, saudara bisa berdoa. Sementara saudara sedang memasak di rumah, saudara bisa berbicara dengan Tuhan. Sementara saudara sedang mencuci pakaian, saudara bisa berbicara dengan Tuhan. Sementara saudara mencuci dan membersihkan mobil, saudara bisa berbicara dengan Tuhan. Sebenarnya persis seperti itulah yang kita perlu lakukan bersama dengan Roh Kudus. Inilah persahabatan dengan Roh Kudus, berbicara terus-menerus karena Roh Kudus sesungguhnya sudah ada di dalam hati saudara, sudah ada di dalam diri saudara. Tapi selama ini saudara cuekin Roh Kudus itu. Saudara diamkan Roh Kudus itu. Nah, yang keempat, jangan biarkan Roh Kudus tertidur dalam perahu hidup saudara. Sama seperti murid-murid yang membiarkan Yesus tertidur di perahu mereka. Demikian juga saudara dapat melakukan itu pada Roh Kudus. Jangan-jangan Roh Kudus tertidur dalam perahu keluarga saudara. Saudara sibuk dengan pasangan masing-masing, bahkan saudara sibuk bertengkar dengan pasanganmu, orang tua, anak,
sibuk dengan tujuan masing-masing, tidak pernah melibatkan Roh Kudus. Akibatnya apa? Akibatnya Roh Kudus tertidur di dalam perahu keluarga saudara. Atau mungkin juga saudara membiarkan Roh Kudus di dalam, tidak mempedulikan Roh Kudus dan tidak mengajak Roh Kudus di dalam pekerjaan saudara, di dalam bisnis saudara, di dalam mengatur keuangan saudara. Sehingga saudara pusing sendiri, saudara stres sendiri, putus asa sendiri ketika menghadapi tantangan, badai di dalam usaha dan bisnis. Bahkan ketika keuangan saudara berantakan, kekurangan di sana sini, saudara pusing sendiri karena tidak pernah melibatkan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan Roh Kudus tertidur di dalam hidup saudara. Karena sesungguhnya Roh Kudus sudah ada dan tinggal di dalam diri saudara. Di antara para pelaut kuno, suku Viking ini termasuk pelaut yang ulung. Dengan sampan yang terbatas, mereka mengarungi lautan ke tempat-tempat yang jauh. Menurut legenda, mereka di dalam pelayaran selalu membawa beberapa ekor burung gagak di perahu mereka. Nah, pada saat-saat tertentu, saat mereka kehilangan arah, mereka akan melepaskan burung gagak itu ke udara. Dan mereka akan memperhatikan, karena secara naluriah burung gagak itu akan mencari daratan. Ketika burung gagak ini terbang ke langit dan mencapai tempat yang tinggi, maka dia akan bisa melihat di mana arah dari daratan. Kesanalah dia mulai terbang. Nah, bangsa Viking ini tinggal mengikuti ke arah mana burung gagak terbang. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga ketika kita ada di dalam perahu kehidupan kita membutuhkan petunjuk arah, jalan mana, keputusan mana yang harus kita ambil di dalam hidup kita. Setiap hari pasti kita mengambil keputusan, memutuskan mau lewat jalan yang mana, memutuskan mau membeli barang yang mana, memutuskan untuk banyak hal-hal yang penting bahkan di dalam kehidupan saudara. Dan saudara sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus sebagai penunjuk arah. Itu sebabnya penting untuk membangun persahabatan dengan Roh Kudus. Setiap waktu berbicara terus-menerus dengan Roh Kudus. Sehingga dia akan memberi tanda-tanda kepada saudara. Belok kiri, belok kanan, lanjut, berhenti. Dia akan memberikan tanda-tanda yang nyata di dalam kehidupan saudara. Jangan biarkan Roh Kudus tertidur di dalam hidup saudara. Nah, ini yang kedua, yang terakhir. Mendengar suara Roh Kudus. Bagaimana bisa akrab dan bersahabat dengan Roh Kudus kalau saudara nggak mendengar suaranya? Nah, bagaimana caranya kita bisa mendengar suara Roh Kudus? Saudara, ada banyak kesalahpahaman tentang mendengar suara Roh Kudus di antara orang Kristen. Itu sebabnya saya ingin menjelaskan bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Sehingga salah paham di banyak orang Kristen bisa diluruskan. Harus disadari, tolong diklik, Roh Kudus. Lagi, ya, klik lagi. Ada banyak, terus, ya, lanjutkan. Harus disadari, mundur sedikit. Harus disadari bahwa Roh Kudus adalah roh yang tidak terlihat. Jika dia akan berkata-kata dalam roh kita atau hati kita. Karena Roh Kudus itu roh, saudara tidak bisa merabanya, saudara tidak bisa melihatnya dengan mata jasmani saudara. Saudara hanya bisa melihatnya dengan mata iman. Itu sebabnya Roh Kudus akan berbicara, berkata-kata di dalam roh kita atau di dalam hati kita. Karena roh itu, roh Allah itu tinggal di dalam hati kita. Dia akan berbicara di dalam hati saudara. Nah, itu sebabnya
kita harus menyadari bahwa perkataan roh itu tidak bisa didengar oleh telinga secara langsung. Kita harus melatih hati kita untuk mendengar suara Roh Kudus. Semakin kita mengaktifkan manusia roh kita, berdialog di dalam hati kita dengan Roh Kudus secara terus-menerus, berbicara terus-menerus, maka kita akan makin peka di dalam mendengar suara Roh Kudus di dalam hati kita. Semakin dekat dengan Tuhan, melalui banyak berdoa, berpuasa dengan rutin, menahan keinginan-keinginan daging saudara, ini akan membuat manusia roh kita makin kuat dan makin peka. Bukan manusia daging kita yang kita semakin perkuat, tetapi manusia roh kita supaya kita peka dengan suara Roh Kudus. Dengan demikian, otomatis suara Roh Kudus itu akan makin jelas kita dengar. Jadi ada harga yang harus kita bayar. Mestinya saudara bisa buang-buang waktu santai, nonton TV berlama-lama, main handphone berlama-lama. Saudara bisa menggunakan waktu itu untuk membaca firman Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu akan membangkitkan manusia roh saudara. Saudara bisa berdialog ketika merenungkan firman Tuhan dengan Roh Kudus. Saudara bahkan bisa berdoa bersama dengan Roh Kudus. Ini akan membuat manusia roh saudara semakin kuat dan kita semakin peka mendengar suara Roh Kudus. Ada sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang laksamana, namanya Sir Thomas William. Sir Thomas William ini memimpin sebuah kapal perang kerajaan Inggris di abad 18. Dan ketika dia bertugas mengarungi Samudra Atlantik, dia akan melewati banyak pulau-pulau dan beberapa di antaranya pulau kosong. Ya. Biasanya pulau itu tidak berpenghuni dan mereka hanya melewati saja pulau-pulau itu. Suatu ketika ada sebuah tarikan di dalam hatinya, perintah untuk pergi ke sebuah pulau kosong yang menyimpang dari rute perjalanan kapal perang ini. Tapi desakan itu semakin kuat dan dia memerintahkan anak buahnya untuk mengarahkan perahu atau kapal perang itu ke pulau kosong yang sebenarnya jauh dari rute yang selalu mereka lalui. Tapi karena dorongan itu mereka taati. Seorang perwiranya melapor, Pak Laksamana, perjalanan ini akan menghambat kita dari jadwal yang sebenarnya dan ini semakin jauh melenceng. Tapi dia tetap perintahkan, dia tetap ngotot karena dorongan di dalam hatinya untuk tetap pergi ke pulau itu. Dan benar saudara, semakin dekat dengan pulau itu, dari jauh perwiranya melaporkan ada lambaian bendera putih di pulau kosong itu. Dan Sir Thomas William menangkap ini adalah sebuah isyarat. Dan mereka semakin mendekat ke pulau itu. Dan ternyata ketika mereka sampai di pulau itu, ada 16 orang yang terdampar di pulau kosong itu. Selama beberapa hari mereka menanti-nantikan pertolongan. Tidak ada alat komunikasi pada zaman itu. Dan ketika mereka melihat kapal perang kerajaan Inggris, mereka sungguh bersyukur kepada Tuhan karena banyak dari mereka
sehati sepakat berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mengirim Sir Thomas William dengan kapal perangnya menolong mereka. Saudara, kalau kita akrab dengan Roh Kudus, kalau kita akrab dengan Roh Allah, maka Roh Allah itu akan memegang kendali hidup kita, memegang kemudi hidup kita. Sehingga hidup kita bukan hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi juga menjadi berkat buat orang lain. Kalau saudara akrab dengan Roh Kudus, maka hidup saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Hidup saudara tidak hanya mikirin diri sendiri. Saudara tidak menjadi orang yang egois di tengah-tengah dunia ini. Saudara menjadi orang yang dipakai Tuhan memberkati banyak orang. Dan membuat nama Yesus dikenal oleh banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana mengenal suara Roh Kudus? Bukan yang lain. Jawabannya sederhana. Kuncinya adalah firman Tuhan. Saudara pernah mendengar iklan dari Bank Indonesia ketika banyak uang palsu beredar. Mereka berkata, bagaimana mengenali bahwa uang itu palsu? Caranya adalah mengenali uang yang asli. Kenal dengan baik uang yang asli. Caranya gimana? Dilihat, diterawang, lalu diraba. Kalau terasa ada di terawang itu ada garis air begitu ya. Ada gambar yang berbayang, lalu kemudian ketika saudara merabanya, saudara bisa merasakan ada tulisan yang menonjol di sana, ada gambar yang menonjol di sana. Nah itu uang asli. Caranya adalah mengenali yang asli. Nah bagaimana mengenali suara Roh Kudus? Kenalilah suara Tuhan yang asli. Dari mana bisa mengenalnya? Membaca Alkitab. Bacalah Alkitab saudara, maka Alkitab saudara akan menjelaskan suara yang asli di dalam hati saudara. Firman Allah yang saudara baca itu akan menjadi penuntun. Saudara yang dikasih Tuhan, jika manusia roh kita kuat, kita akan menjadi peka dan jelas mendengar suara dalam hati. Masalahnya, ya, tolong diklik. Masalahnya, tidak semua suara itu berasal dari Roh Kudus. Di dalam hati kita ada 3 macam suara. Coba perhatikan baik-baik saudara. Ya, di dalam hati saudara yang suka berbicara kepada diri saudara itu ada 3 sumbernya. Yang pertama suara Roh Kudus, yang kedua suara dari hati kita sendiri, dan yang ketiga suara dari iblis. Nah bagaimana cara membedakannya? Nah kalau saudara akrab dengan Roh Kudus, saudara pasti mengenali suara roh itu. Bagaimana supaya kita bisa mengenalinya? Baca firman Tuhan. Dengarkan yang aslinya, tuntunannya. Kalau saudara benar-benar mengenal seseorang, maka saudara pasti mengenal suaranya. Ya. Bagaimana seorang pembantu di rumah, ya, asisten rumah tangga bisa mengenali suara klakson mobil dari tuannya. Padahal tetangga-tetangga yang lain punya mobil juga, yang mungkin ada klakson atau mobil yang sama dengan yang digunakan oleh tuannya. Tapi dia bisa bedakan. Ini karena apa? Karena udah kenal, sudah akrab dengan suara itu. Dia dengar tiap hari dia dengar suara klakson itu. Dia hafal. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga untuk tahu itu suara Tuhan atau bukan. Maka kita harus mengenal Tuhan dengan dekat melalui membaca firman Tuhan. Penting bagi setiap orang percaya untuk membaca firman Tuhan, membiasakan diri bergaul karib dengan firman Tuhan. Saudara,
Tolong perhatikan hal ini. Orang yang hanya kuat dalam roh saja, tetapi tidak sungguh-sungguh berakar dalam firman Tuhan, ini sangat mudah disesatkan oleh iblis. Kenapa? Karena ia akan mendengar berbagai suara di dalam rohnya atau di dalam hatinya. Tapi karena tidak mengenal Tuhan melalui firman-Nya, maka iblis mudah menipu dia dan akhirnya dia bisa tersesat. Ada seorang bapak, dia sangat-sangat kekurangan uang. Orang ini miskin sekali. Lalu kemudian suatu hari dia berdoa minta Tuhan berkati hidupnya, minta Tuhan buka jalan. Setelah berdoa sekian lama, tiba-tiba ada suara dalam hatinya. Nomor ini akan keluar di lotre besok. Segera beli lotre. Lalu dia pergi dan beli lotre. Dan benar saudara, nomor yang dia beli itu keluar. Dan hadiah yang besar dia peroleh. Lalu dia berkata, bersaksi kepada banyak orang, Tuhan bicara kepada saya. Beli nomor sekian di lotre ini. Dan kemudian ketika saya taat suara Tuhan, Tuhan memberkati. Memang saya sudah bergumul sekian lama berdoa, minta Tuhan berkati. Pertanyaannya, benar enggak Tuhan memberi jalan lewat cara berjudi dengan cara membeli lotre? Enggak kan? Nah, dari mana saudara tahu bahwa itu bukan suara Tuhan? Dari firman Tuhan, karena Tuhan tidak akan gunakan cara-cara seperti itu. Cara-cara berjudi seperti itu, enggak mungkin. Firman Tuhan jelas mengajar kita. Tuhan akan menuntun kita mencari pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Enggak boleh malas, itu cara orang malas. Cuma berdoa, nunggu keluar nomor dari Tuhan, nomor lotre, lalu saudara bisa kaya raya. Bukan itu cara Tuhan. Saudara bisa disesatkan oleh iblis. Karena iblis bisa menyerupai suara Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Kesimpulannya, mari memiliki mulut yang penuh dengan puji-pujian. Sehingga saudara menjadi sahabatnya Tuhan. Menjadi kawan karibnya Roh Kudus. Mengapa Daud bisa menjadi sahabatnya Tuhan? Karena dia orang yang suka memuji-muji Tuhan. Perhatikan di dalam Mazmur 71 ayat 8. Ayat ini berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saudara, Daud tidak memenuhi mulutnya dengan permintaan dan keluhan kepada Tuhan. Dengan umpatan dan caci maki kepada orang lain. Enggak. Ketika dia menghadapi penderitaan, dikejar-kejar oleh mertuanya dan akan dibunuh. Ketika dia dikepung oleh musuh. Dia tidak mengeluarkan kata yang sia-sia. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan disenangkan. Siapa orang yang gak senang dipuji? Manusia senang dipuji. Tuhan pun senang dipuji karena untuk itulah saudara diciptakan. Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itulah kita diciptakan oleh Tuhan. Untuk menjadi pujian dan penyembahan bagi Dia. Hidup yang menyenangkan bagi Tuhan. Itulah sebabnya Daud menjadi sahabat Allah. Itulah sebabnya Tuhan memberkati Daud dengan pemeliharaan. Dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Saudara, mulai hari ini marilah kita mempraktekkan hal ini. Mari dari mulut kita
keluarkan puji-pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan menjadi sahabat Tuhan. Puji-pujian yang keluar dari mulut kita akan menyukakan hati Tuhan dan menjadikan kita sahabat Roh Kudus. Selamat mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur karena Allah menaruh rohnya di dalam diri kami. Roh Allah yang daripada Tuhan itu sendiri tinggal bersama-sama dengan kami. Tinggal di dalam hati kami. Menjadi penuntun, menjadi penolong, sumber hikmat. Dan segala sesuatunya kami bisa peroleh dari Roh Kudus. Biarlah kami menjadi sahabat bagi Roh Kudus. Beri kami kemampuan untuk membuka diri kami, mengubah pola pikir kami, sehingga dengan kesadaran penuh kami menyadari bahwa Roh Allah ada di dalam diri kami. Biarlah kami semakin melekat kepada Tuhan dan hidup kami menghasilkan buah-buah yang lebat bagi banyak orang di sekeliling kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dan sebentar kita akan memberikan persembahan bagi operasional departemen-departemen yang ada di gereja kita. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, diakonia berbagi Rp100.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ingin memberikan sumbangan kepada saudara-saudara kita yang terdampak karena pandemi COVID, Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan sumbangan saudara ke nomor rekening yang ada di layar kaca saudara atau men-scan QRIS dan menyampaikan nominalnya dan Tuhan memberkati persembahan saudara. Yang kedua, Departemen Diakonia telah menyampaikan bantuan lebaran kepada Satpam dan juga cleaning service yang bekerja di lantai 6 di gedung Tamrin City. Dan biarlah berkat yang saudara-saudara Bapak Ibu sampaikan itu menjadi berkat buat mereka juga. Yang berikut, layanan doa dan kanseling. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ibadah ini dan membutuhkan pelayanan doa dan kanseling, Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan ke nomor WA yang ada di bawah ini. Nanti tim doa dan kanseling dari GKRI Diaspora City Center akan segera menghubungi Bapak Ibu Saudara. Setiap hari Sabtu diadakan talk show di Diaspora TV Channel. Dan minggu ini kita akan mendengarkan talk show bersama narasumber Mongol. Jangan lupa hari Sabtu jam 1 siang, narasumbernya Mongol. Pemberkatan nikah antara Jimmy Randy Siahaan, anak kelima dari almarhum Bapak Andar Siahaan dan Ibu Sinta Nuli Simangunsong dengan Zipora Helena Ropel Wiguno, anak kedua dari Bapak Unggul Wiguno dan Ibu Elizabeth Latu Perisa, akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 Mei jam 9 di GKRI Diaspora City Center. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkeberatan dapat menghubungi gembala sidang. Bagi pasangan-pasangan yang akan menikah, maka harap segera mendaftar untuk mengikuti pembekalan. Pembekalan akan berlangsung dalam 12 kali tatap muka dan bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk pemberkatan nikah sampai di akhir tahun ini, harap segera mendaftar karena ini akan dilaksanakan pada bulan Juni. Kita akan memulai
pembekalannya pada bulan Juni. Dan dapat menghubungi Ibu Evangelis Rina Gea dengan nomor handphone yang ada di bawah ini. GKRI Diaspora City Center menyelenggarakan ibadah sekolah minggu jam 8 pagi setiap hari Minggu, dan kemudian ibadah raya jam 10 pagi, ibadah youth jam 2 siang, dan ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore. Kita akan memberikan persembahan bagi departemen-departemen yang ada di gereja kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Saudara nanti bisa mengirim ke nomor rekening yang ada di bawah ini atau men-scan QRIS yang muncul di layar kaca saudara. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Mari Bapak berkati tangan-tangan yang memberi persembahan, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku seperti air madu dari batu karang. Cicip air madu yang manis, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Air madu yang manis, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat dan kemudian kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memimpin dan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Saat ini kami membawa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Pak Luhut Sianturi yang sakit lambung dan komplikasi beberapa penyakit. Kami berdoa juga untuk Pak Rikson Silalahi yang saat ini menjalani pemulihan pasca COVID. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa menyembuhkan saudara-saudara kami. Kami berdoa juga untuk Pak Yonatan yang terikat dengan narkoba. Mari Tuhan lawat dia dan bebaskan dia dari keterikatannya. Kami berdoa untuk Pak Sakti Siahaan dan Ibu Kumpul yang saat ini sedang menjalani terapi bagian tulang belakang dan juga saraf kejepit. Kami berdoa untuk Pak Mohtar dan juga saudari Ica yang saat ini sedang belajar untuk mengenal Kristus secara pribadi. Mari Roh Kudus Engkau menuntun kedua anakmu ini. Kami berdoa juga untuk Ibu Ripka yang saat ini menjalani terapi tulang belakang.
untuk Ibu Neti Siahaan yang terpapar COVID dan juga memiliki komorbid sakit ginjal. Tuhan belas kasihan-Mu turun, menjamah, menyembuhkan dan memulihkannya. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Ibu Darti Panjaitan, Ibu Romondang Raja Guguk, Ibu Emaria Siregar dan Ibu Tambunan. Tuhan memberkati ibu-ibu ini dan memberikan kesabaran di dalam hati mereka untuk menantikan pemulihan dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga yang mendampingi. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa bersyukur untuk Ibu Ronita Marpaung, Pak Yani Wijaya, Pak Yohakim Fritz Kairupan, juga Marvel Parulian Komansilan, Maynardo Zebua, Boy Pasaribu, Suhendi, Ibu Ana Pangaribuan, dan Ibu Nelly Trisanti. Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memelihara mereka sepanjang tahun yang lewat, kami percaya Tuhan juga akan menuntun langkah-langkahnya sepanjang tahun ke depan. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, apa yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan tuntun langkahnya sehingga menjadi berhasil dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, memberkati dan memulihkan bangsa kami dari COVID-19. Berkati penyebaran vaksin sampai ke seluruh wilayah di Indonesia. Tuhan juga menolong bangsa kami untuk mendapatkan vaksin COVID ini. Sehingga semuanya dapat tuntas memperoleh vaksin COVID. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan jemaat Tuhan bersaat teduh sejenak. Dan jangan lupa nanti sore kita bertemu di ibadah persekutuan Jalan Lurus dengan pengkhotbah Pendeta Saifuddin Ibrahim. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai, kita percaya kita akan berjumpa kembali di ibadah kita yang akan datang. Kembali kita akan menaikkan satu pujian, dialah segalanya, dia bagiku.